Setiap akhir tahun saya ini bernasib untuk cerita tentang nasib. Kenapa? Karena orang kadang-kadang menghadapi tahun yang baru itu sering takut. Karena itu kalau sekarang ini sudah di pertengahan bulan Desember, memang orang kemudian lalu sibuk bertanya, nasibku bagaimana? Bahkan kadang-kadang ada yang menganggap biku juga sebagai tukang ramal nasib. Padahal kan biku katanya tadi Pak Ketua nasibnya jadi biku. Nanti kita akan bahas tuh tentang nasib itu. Cuman ya begitu. Waduh Panti, ini bagaimana nasib saya tahun depan? Mereka merasa takut menghadapi masa depan. Kalau yang secara umum saja orang mengatakan bagaimana ya masalah ekonomi tahun depan, apakah bisa kerja dengan enak, bagaimana kesehatan, bagaimana rumah tangga, selalu itu yang ditanyakan. Padahal sebetulnya tanpa Anda bertanya, sebetulnya Anda harus selalu siap dengan sesuatu yang terbaik. Kenapa? Kalau Anda ditanya, Anda bertanya kepada seseorang, kemudian dijawab, ya kamu nasibnya baik. Lalu Anda nganggur-nganggur, santai-santai, apa bisa nasibnya tetap baik? Ada orang diramal, bagaimana ya nasib saya tahun depan? Sukses, usahamu bagus. Wah kalau gitu saya tutup toko lah. Kan usaha kan bagus, saya tutup aja tokonya. Apa bisa sukses? Yang ada adalah penderitaan. Tapi secara logika kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak berjuang, tukang ramal nasib ngomong apapun juga sebetulnya tidak bisa mewujudkan harapan kita itu. Nah oleh karena itu, daripada Anda sibuk-sibuk diramal nasibnya, kadang-kadang malah tukang ramal itu sering bikin masalah. Ngeramalnya yang mengerikan, tapi tidak dikasih solusi. Wah tahun depan kau akan sakit berat. Terus gimana nih cara ngatasinya? Terserah kamu gimana. Wah ini tukang ramal yang repot ini, bener belum tentu, takut itu sudah pasti. Kalau sekarang, wah tahun depan kamu akan susah, coba kamu mengerjakan ini, bagaimana kamu melakukan kebajikan ini, saya kira itu lebih bermanfaat. Tapi kalau hanya ngomong tahun depan kamu susah, repot. Nah kadang-kadang kalau tukang ramal yang tidak mau solusi, dia ngomong yang baik-baik aja. Kalau Anda diramal orang dan ceritanya selalu baik, sebetulnya tukang ramal itu tidak tahu solusinya. Bagaimana nasib saya tahun depan? Semuanya baik, semuanya lancar. Rumah tangga, bagus-bagus. Usaha baik, sukses. Kesehatan, sehat selalu, sapi, Anda happy pulang. Tapi Anda tidak mendapat apa-apa. Ya, nah, oleh karena itu sudah nasib saya. Sekarang saya akan bercerita tentang nasib. Apa tuh sebetulnya nasib? Apa itu sebetulnya? Apa bisa nasib itu diramal sebelumnya? Saudara-saudara, sebetulnya nasib atau jalan hidup seseorang, kebaikan, kebahagiaan seseorang, itu sebetulnya bisa diramalkan sebelumnya. Memang bisa. Bagaimana cara meramal? Banyak cara. Cara yang paling sederhana, melihat telapak tangan, garis tangan. Garis tangan seseorang tidak pernah sama antara satu orang dengan orang yang lain. Ini ada ceritanya tentang nasib. Umur panjang, umur pendek, orang sukses, orang menderita, ada ceritanya di sini. Tentang percintaan, tentang perkawinan, tentang karir, ada ceritanya di sini. Bagi orang yang bisa membaca, saya tidak bisa. Bagi orang yang bisa membaca, karena nanti ceritanya habis ini 15 menit saya ngomong terus konsultasi tangan kan repot saya. Ya, jadi saya ngomong dulu tidak bisa.
Bagi orang yang bisa membaca, telapak tangan kita ini seperti buku yang berbicara tentang Anda. Tentang masa lalu Anda bisa diketahui. Tentang masa depan Anda juga bisa diketahui. Dari mana ini dasarnya? Sebetulnya ini dasarnya seperti kalau Anda melihat di televisi ada yang namanya perakiraan cuaca. Kalau dulu sering sekali, saya sekarang rasanya jarang melihat itu ada perakiraan cuaca itu. Masih ada enggak itu siaran itu? Enggak ada ya. Kalau dulu mesti tiap habis berita jam 9, besok ada hujan di mana, panas di mana, dan lain sebagainya. Nah, cuaca itu bisa diramal. Dari mana dasarnya? Melihat saat ini curah hujannya bagaimana, kelembapannya bagaimana, anginnya bagaimana, lalu diperkirakan besok akan hujan atau akan panas atau bagaimana. Ramalan tangan itu juga sama. Sebetulnya ini melihat data hari ini. Data hari ini tangan garis umur dia pendek. Maka dikatakan nanti pada umur sekian, karena ini nanti bisa dijelaskan. Umur berapa dia mengalami sakit, umur berapa dia bisa lewat dari sakit, umur berapa dia diperkirakan meninggal, ini ada di sini semua. Nah, kemudian dikatakan, awas pada umur sekian, nanti kamu bisa sakit dan meninggal. Karena dia membaca data hari ini. Tetapi, ramalan cuaca, dengan membaca data hari ini, bisa betul besok berawan, atau besok hujan, atau besok panas. Tapi juga bisa salah. Dari mana salah? Kalau timbul badai, tsunami, misalnya dari Jepang mengarah ke Indonesia, sehingga akhirnya awan yang mestinya di kota Jogja ini berawan, kena badai itu awannya hilang. Jadinya malah di Jogja panas. Padahal mestinya berawan. Ada hal-hal tertentu yang tidak terpikirkan oleh peramal cuaca. Demikian pula ada hal-hal tertentu yang bisa mengubah jalan hidup kita. Kalau sekarang kita diramal, misalnya 10 tahun lagi kita akan meninggal. Tetapi dalam 10 tahun karena kita takut meninggal, lalu mengisi perbuatan baik dengan sebanyak-banyaknya, mungkin 10 tahun lagi kita tidak jadi meninggal. Itu seperti ada badai tsunami yang menghabiskan awan-awan penderitaan kita. Nah, dari mana sekarang dasarnya ramalan dengan tangan ini? Nasib, melihat nasib dengan tangan. Itu karena mencocokkan. Jadi begini, pengalaman nenek moyang, dia melihat, wah si A kok sukses, si B kok sukses, si C kok sukses, si D kok sukses. Coba orang sukses-sukses ke sini, kumpul. Lihat tanganmu. Apa ya yang sama? Nah, dilihat. Oh, garis ini yang sama. Nah, kemudian dia lihat orang lain. Coba lihat tanganmu. Oh, ada garis ini, sukses kamu. Karena dia sudah lihat yang lain. Orang yang tidak sukses, si A menderita, si B menderita, si C menderita, si D menderita, kumpul. Lihat sini, tanganmu kok menderita itu kan. Orang-orang ini kok menderita, ini tanganmu bentuknya kayak apa? Oh, ada garis ini. Lalu lihat orang lain lagi. Wah, ada garis ini, menderita kamu hidupmu. Jadi ini adalah mencocokkan. Memang ada betulnya. Karena itu ramalan tangan menjadi ramalan yang cukup tua pada zaman ini. Itu kalau anak-anak, biasanya anak sekolah, SMA atau apa, sini tak ramal tanganmu. Ini. Itu sebetulnya dari situ dasarnya. Selain ramalan tangan, orang mau melihat nasib, juga bisa melihat dari bentuk muka. Pernah dengar itu? Bentuk muka seseorang itu mencerminkan, oh ini orang ini bakal susah hidupnya. Oh orang ini bakal bahagia, lihat bentuk kupingnya, lihat bentuk hidungnya, lihat bentuk apa. Begitu. Anda pernah tahu ciri khas menteri di Indonesia? Pernah tahu? Ciri khas menteri atau pejabat di Indonesia?
Itu untuk mencocokkan supaya nanti Anda gampang itu lihatnya. Hah? Tahu kesamaan para menteri dan pejabat di Indonesia secara fisik? Nggak ada yang tahu. Saya ajarin salah satu contoh, tapi saya tidak cerita yang lain lagi. Cuman satu ini contohnya. Hidungnya besar. Anda boleh lihat, penguasa-penguasa di Indonesia hampir semua hidungnya besar. Menteri-menteri hampir semua hidungnya besar. Karena itu kalau Anda sudah lihat hidung teman Anda, wah, hidung hoki loh. Itu gampang sekali lihatnya. Kalau hidung tidak terlalu besar, tidak lama dia bisa memimpin. Gampang. Anda juga lihat bintang film tuh, cenderung hidungnya besar, hoki. Ya, jadi Anda kalau mau tahu atau mau nasibnya bagus, suntik lemak hidungnya. Besar-besar nanti. Tapi yang besar itu bermacam-macam, karena nanti besar boros juga ada. Itu nanti lihat lubangnya, lihat apa itu macam-macam. Kemudian Anda bisa lihat, oh ini jadi nomor 2 ya. Orang kalau mau sukses, lihat dari foto-foto itu ya, pejabat-pejabat. Kuping ini kalau difoto dari depan tidak kelihatan. Kalau mau hoki, kupingnya harus dilim sama belakangnya. Makin kelihatan dari depan, makin sulit kerjanya. Anda boleh lihatlah tetangga-tetangga, ayo lihat nih sebelah-sebelahnya, biar tahu nanti nasibnya bagaimana. Ya, belum lagi yang lain. Itu baru hidung, kuping, nanti mata ada, jidat ada, bentuk rambut ada, bentuk bibir ada, gigi ada. Makanya kalau ada orang ngomong, wah giginya ini kok yang tengah kok benggang. Wah, nah, Anda sudah tahu semua kan? Lah itulah. Itu nasib bisa kita lihat dari fisik. Itu sama dengan tadi garis tangan. Sama persis, yaitu nyocokan. Kenapa ya orang itu kok enggak iso duit terus coba meringis semua. Wah, untune bogang. Ketahuan. Wah, langsung tembel-tembel semua. Baru bisa. Ngawas kok giginya soalnya. Nah itu sebetulnya karena nyocokan. Jadi sebetulnya memang bisa dilihat. Itu tadi dengan tangan, bisa dengan muka, bisa dengan tanggal lahir. Tanggal lahir itu bisa dilihat. Lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Itu juga bisa dilihat. Sampai nanti tahu persis kapan matinya, itu bisa tahu. Dan itu kalau yang tepat memang betul-betul bisa. Ya, tanggal lahir, kemudian apalagi yang macam-macam kebiasaan Anda. Ya, misalnya kebiasaan nyeret kaki, umurnya pendek. Lah sandal aja berat kok. Apalagi ngadepi masalah hidup, pendek umurnya pasti. Maka jangan jalan diseret-seret. Oh, jalan jinjit-jinjit. Wah, ini jadi pencuri nih. Lah kenapa? Ya, takut diketahui kalau dia sedang melangkah. Macam-macam lah, itu ada. Bahkan kalau di dalam Dhamma, Anda bisa melihat di dalam Dhamma. Orang dari kesenangan warna, dari kesenangan makanan, bisa diketahui orang ini nanti dulunya itu lahir di mana. Kalau orang yang seneng indah-indah, pakaiannya rapi-rapi, kemudian perpaduan warnanya bagus, makanannya suka manis-manis. Jogja suka manis ya, makanannya manis-manis. Katanya dulu pernah lahir di surga. Jadi nampaknya orang Jogja pernah lahir di surga. Saya ikut happy juga, saya ikut orang Jogja ini. Bagian begini saya ikut orang Jogja lah. Minum teh nas gidel, panas lagi tur kental. Saya kalau di Pak Pomo dulu ya, dikasih nas gidel. Wah. Nah, kemudian kalau di dalam Dhamma juga disebutkan, gimana? Kalau orang yang seneng kecut-kecut, kemudian suka awut-awutan, kalau
pakaian asal aja, kadang baju di luar separuh, kadang di dalam separuh. Pernah lahir di alam binatang. Kalau sekarang suka pedes-pedes, suka kritik, suka geger-geger, suka cekcok-cekcok, protes-protes. Pernah lahir di alam asura. Iya, ada itu cerita itu. Jadi sebetulnya itu juga merupakan wataan ya, atau nasib tadi toh, ya. Nah, nanti itu bisa disesuaikan. Nah, saudara-saudara, sekarang berarti nasib adalah jalan hidup seseorang, suka maupun duka yang dialami seseorang, yang sebetulnya juga bisa diramalkan sebelumnya dengan berbagai instrumen yang ada di fisik kita, yang nempel diri kita, bahkan nama itu pun juga termasuk nasib. Itu bisa untuk mengetahui namanya si A, tadi apa namanya, Joni ya, Joko, J itu berapa, O itu berapa, K itu berapa, O berapa, di jumlah itu nanti juga bisa diketahui nasibnya. Nah, kemudian juga dari segala macam. Yang saya mau katakan sekarang, bahwa apa yang disampaikan di dalam teori ramalan nasib itu sebetulnya dia tidak mutlak. Walaupun Anda dikatakan bahagia, kalau Anda tidak berjuang, Anda tidak bisa bahagia. Dia hanya perakiraan, tidak mengubah jalan hidup Anda. Kalau Anda dikatakan menderita, tapi Anda berjuang, Anda bisa memperbaiki. Bahkan Anda tidak menderita sama sekali. Jadi dalam hal ini saya mau menekankan, nasib bisa diperbaiki.